Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Melina Damayanti beserta teman saya Aldi Prayoga. Di sini kami akan mempresentasikan tentang filsafat dalam bidang ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Materi pertama yang akan saya sampaikan yaitu tentang pengertian ontologi. Ontologi adalah satu kajian filsafat kuno yang berasal dari Yunani. Nah, ontologi ini berasal dari bahasa Yunani. Asal katanya dari onto dan juga logos. Ontos yang artinya ada dan juga logos yang berarti ilmu. Nah, jadi dapat diartikan bahwa ontologi adalah ilmu yang berbicara tentang yang ada. Ontologi ini menjadi sebuah pembahasan yang paling utama dalam filsafat yang membahas tentang sebuah kenyataan atau realita. Contoh ontologi dalam kehidupan sehari-hari yaitu ontologi tentang handphone. Nah, zaman sekarang banyak sekali merek HP seperti iPhone 14 Pro Max yang sedang viral. Nah, menurut Plato, realitasnya adalah ide atau gambaran yang membuat kita selalu mengenai tentang handphone tersebut. Walaupun sekarang banyak model HP, tetapi ide tentang handphone tersebut membuat kita tetap mengerti bahwa yang kita lihat adalah sebuah handphone. Kedua adalah epistemologi. Secara bahasa, epistemologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu episteme yang artinya pengetahuan dan logos yang artinya ilmu. Secara istilah, epistemologi adalah ilmu yang mengkaji tentang sumber pengetahuan, metode, struktur, dan benar atau tidaknya suatu pengetahuan tersebut. Contoh dari epistemologi, jika kita tadi membahas tentang sebuah handphone, nah maka pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa mengetahui bahwa sesuatu tersebut bisa dikatakan sebagai handphone. Pada awalnya kita akan mengetahui keberadaan sebuah handphone tersebut melalui panca indera yang kita miliki. Nah kemudian selanjutnya melalui panca indera tersebut akan dianalisa oleh akal yang kita miliki. Nah, akal yang akan mengklarifikasi segala informasi yang kita terima melalui panca indera tersebut dan menjadi sebuah ilmu pengetahuan tentang sebuah handphone. Materi yang selanjutnya yaitu pandangan para tokoh filsafat Islam terhadap hakikat manusia. Jadi ada 3 pendapat. Yang pertama yaitu dari Ibnu Arabi. Nah, menurut Ibnu Arabi ini bahwa tidak ada makhluk Allah yang lebih sempurna dibanding manusia. Ibnu Arabi mengenal manusia sebagai makhluk yang bukan terkenal dengan bodohnya. Manusia yang paling sempurna yaitu utusan Allah karena mereka mewarisi akhlak mulia dan juga ilmu-ilmu pengetahuan. Dan yang dimaksud dari kesempurnaan manusia itu bukan berarti sampai pada derajat Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya saya akan menjelaskan pandangan para tokoh filsafat pada hakikat manusia, yang mana yang di sini yang saya jelaskan Al-Ghazali. Menurut Imam Al-Ghazali, manusia adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang terdiri atas 2 unsur yaitu jasmani atau rohani. Dianjurkan kepada manusia untuk dominan dalam menggunakan unsur rohani atau psikisnya. Jika manusia tersebut ingin hidup sesuai dengan fitrahnya, hal itulah yang menjadikan perbedaan antara manusia antara dirinya dengan makhluk lainnya. Akan tetapi jika unsur jasmaninya yang dominan, maka manusia akan kehilangan esensinya sebagai manusia. Unsur inilah yang membuat manusia menjadi lebih mulia kedudukannya dibanding makhluk lain, bahkan malaikat sekalipun gitu. Namun juga bisa menjadi rendah daripada hewan ternak. Beliau membagi rohani manusia itu menjadi 4 bagian, yaitu al-aql, al-qalb, al-nafs, dan al-ruh. Selain itu manusia juga mempunyai watak yang sifatnya alami seperti sifat baik, sifat jahat, sifat syaitan, dan sifat kebinatangan. Kira-kira begitu. Tetapi semua sifat itu bisa sangat bergantung kepada manajemen hati yang berkuasa atas semuanya itu. Karena itu pendidikan dalam perspektif Al-Ghazali telah menekankan bahwa upaya pembersihan hati seperti melalui mencari ilmu yang bermanfaat tentang akhlak mulia,
ibadah sunnah, zuhud, ikhlas, dan pola hidup yang sederhana gitu kira-kira. Jadi menurut pandangan Al-Imam Al-Ghazali. Yang kedua ini, yang keempat, yaitu Hasan Al-Banna, yang mana telah beliau sampaikan bahwa hakikat manusia adalah kajian yang mana paling menarik karena unik dan juga sulit dipahami oleh manusia itu sendiri. Manusia menurut Hasan Al-Banna terbagi menjadi 3 unsur pokok, yaitu jasmani atau badan kita, dan juga hati atau kolbu. Yang pertama, jasmani terdiri dari tulang, daging, kulit yang dimiliki oleh manusia dan harus berpikir guna menyikap rahasia alam dan pernik alam nyata gitu. Penggunaan akal sesuai fungsinya dapat dilakukan melalui sistem pendidikan yang mana fokus pada domain kognitif ya. Yang ketiga itu hati adalah wadah dari pengajaran kasih sayang, rasa takut, dan keimanan. Hati pada diri manusia mendorong munculnya berbagai aktivitas manusia sehingga hati baik maka akan baik pula aktivitasnya gitu. Mungkin itu yang dijelaskan menurut daripada Hasan Al-Banna. Selanjutnya yang ketiga itu pandangan filsafat tentang pendidikan. Hubungan antara filsafat dengan pendidikan yaitulah filsafat menelaah suatu kenyataan dengan luas, sistematis, dan menyeluruh. Hubungan antara filsafat dengan pendidikan yaitu tidak hanya melahirkan ilmu atau pengetahuan baru, tetapi juga melahirkan filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan minimal harus bisa menjawab pertanyaan mendasar dalam pendidikan. Filsafat itu bukan hanya hasil dari eksperimen, benar atau sahnya tidak mungkin diuji dengan faktanya gitu. Filsafat itu adalah hasil dari pemikiran, maka pemikiran juga yang akan menerima atau menolaknya. Jadi filsafat itu sebuah pemikiran yang akan menerima dan ditolaknya itu dengan pemikiran tersebut juga. Filsafat adalah hasil pemikiran yang tentunya dalam proses peningkatan ilmu terdapat klasifikasi yang pro atau kontra. Pendapat yang mengatakan bahwa filsafat itu adalah ilmu, sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa filsafat itu tidak terkait dengan ilmu. Filsafat pendidikan adalah filsafat yang memandang pendidikan sebagai proses memanusiakan peserta didik sehingga mampu berkembang dan beraktualisasi diri dengan segenap potensi asli yang ada dalam dirinya. Ilmu pengetahuan filsafat juga berkembang dari rasa ingin tahunya kita tentang bagaimana sih kita belajar dengan filsafat gitu, yang merupakan ciri khas manusia gitu. Kira-kira begitu saja yang bisa saya jelaskan.